Banyak penderita yang memiliki kolesterol tinggi bingung dengan makanan apa yang harus dihindari. Yang bilang seperti gorengan tidak boleh, beberapa makanan juga banyak yang tidak boleh. Nah, sehingga di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa yang perlu kita hindari. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kolesterol adalah salah satu komponen lemak yang beredar dalam badan. Sebetulnya dia digunakan badan untuk membentuk sebuah jaringan, terus kemudian untuk membentuk hormon-hormon, terus kemudian juga kita menggunakan untuk pembentukan vitamin D dalam tubuh ya. Dalam kadar yang normal itu baik, tapi dalam kadar yang tinggi itu dapat membahayakan. Kolesterol sendiri, karena kalau kita melihat kan kita membagi kolesterol, ada kolesterol baik yang namanya HDL, high density lipoprotein, atau yang kolesterol jahat yang namanya LDL, low density lipoprotein. Yang membahayakan adalah yang tipe LDL, karena dia dapat menimbulkan plak pada pembuluh darah kita bagian dalam. Nah, yang kita takutkan apa? Ketika kita memiliki kolesterol yang tinggi, terus kita kemudian mengalami adanya komorbid, misalnya penyakit darah tinggi, diabetes, maka itu dapat membentuk terjadi plak-plak dalam pembuluh darah kita. Kalau kenanya di pembuluh darah otak namanya serangan stroke, kalau kena di jantung namanya serangan jantung koroner. Karena itu yang dapat membahayakan ya bagi nyawa kita. Kolesterol umumnya tidak bergejala ya, jadi memang banyak orang yang mengeluh, oh kita nyeri leher, nyeri tengkuk, atau kepalanya pusing. Pada umumnya sebenarnya kita tidak temukan gejala pada kolesterol, dan temuan pada kolesterol hanya kita pemeriksaan berkala. Jadi dari laboratorium kita periksa baru kita dapatkan tinggi. Ada pasien yang nilainya tinggi sekali juga kadang tidak memiliki gejala khusus. Tapi ada juga kadang yang nilainya cuma naik sedikit ya, mengeluh seperti sering sakit di kepala atau yang lainnya. Sebetulnya itu umumnya kita tidak temukan gejala yang khas pada peningkatan kolesterol. Kalau kadar kolesterol sendiri kita melihat, kalau nilai total kolesterol sendiri yang ideal adalah di bawah 200. Kalau kita melihat dari nilai kolesterol HDL atau high density lipoprotein yang ideal harusnya di atas 60. Kalau kita melihat dari nilai LDL, low density lipoprotein yang ideal adalah di bawah 100. Ya, kita melihat dari lab kolesterol sendiri, khususnya misalnya LDL ya, jadi kita melihat kalau misalnya pasien pada populasi yang tidak ada sakit kencing manis, maka kita dapat menerima ketika nilainya masih di bawah 130 untuk yang LDL. Tapi ketika kita ada yang pasien dengan kencing manis, maka kita harus melihat bahwa targetnya harus di bawah 100. Demikian kalau pernah ada risiko dari penyakit vaskular seperti jantung atau stroke, maka yang ideal harus di bawah 70. Jadi tentu kita harus melihat berbeda-beda pada masing-masing populasi. Nah, kapan kita perlu obati itu juga berbeda-beda. Misalnya pada kelompok yang tidak ada diabetes dan kemudian dia memiliki risiko yang ada satu atau lebih faktor risiko merokok, darah tinggi gitu ya, kita akan obati ketika dia di atas 160. Tapi kalau dia tidak ada faktor risiko sama sekali, maka kita umumkan dengan perubahan pola gizi dan kita hanya obati kalau nilainya tinggi sekali di atas 190 untuk yang LDL. Untuk penyebab kolesterol tinggi memang multifaktor. Salah satu pencetus memang makanan yang tinggi kolesterol. Nah, makanan yang tinggi kolesterol sendiri itu misalnya seperti daging-dagingan merah, terus kemudian jeroan ya, hati, kemudian usus. Terus kemudian kita juga temukan yang tinggi pada kuning telur, terus kemudian misalnya otak sapi, terus kemudian beberapa makanan laut, seafood ya. Kerang, cumi-cumi, kepiting itu juga memiliki tinggi kolesterol. Kemudian di beberapa ayam misalnya yang tinggi kolesterol adalah di daerah paha ayam atau kulit-kulit ayam, itu juga dia tinggi kolesterolnya karena kolesterol umumnya terdapat pada hewani, lemak hewani. Kalau untuk menurunkan kadar kolesterol memang kita harus menurunkan konsumsi dari kolesterol itu tersebut. Misalnya seperti kuning telur sendiri, nah kadang kalau kita lihat satu butir telur sendiri itu bisa sudah menghabiskan jatah kolesterol harian kita tuh 60%, jadi sebetulnya batasan kuning telur itu kalau bisa hanya satu gitu, kalau untuk putihnya nggak masalah. Nah terus kemudian kita juga harus olahraga yang rutin ya, kalau bisa diusahakan 5 jam dalam 1 minggu. Kita juga harus menjaga berat badan yang ideal juga, tidak boleh overweight atau obesitas.
Kalau kolesterol tinggi tidak diobati, tentu untuk jangkanya dia tidak akan menimbulkan gangguan dalam jangka waktu dekat, tapi untuk jangka waktu panjang dia mengganggu. Karena kalau kita biarkan kolesterol yang tinggi sekian tahun, sekian belas tahun, hingga puluh tahun, itu dapat risiko terjadi plak di pembuluh darah. Nah, plak di pembuluh darah ini mungkin yang sering kita dengar, oh pasien nyeri dada, kita lihat ada serangan jantung, itu sebetulnya kalau dilihat ada plak di pembuluh darah, terjadi penyempitan. Nah, itu sebetulnya dampak dari kolesterol yang sudah belasan hingga puluhan tahun mengendap di situ. Obat-obat yang digunakan umumnya yang golongan statin, yaitu mungkin yang pemirsa sering mendengar seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Itu adalah yang sering digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, setiap jenis obat-obat itu memiliki potensi yang berbeda. Jadi, ada spesifikasinya, misalnya seperti simvastatin yang kita 10-20 mg sehari akan dapat menurunkan LDL sampai 30%. Kalau kita menggunakan atorvastatin yang 20 mg sampai 40 mg, dia dapat menurunkan hingga 30-50% kadar LDL. Jadi tentu penggunaan obat itu akan menyesuaikan dengan kadar LDL yang dialami saat itu dan target berapa yang kita mau capai. Pertimbangannya adalah ketika kita melihat dari pasien itu sendiri, usianya, komorbid yang dialami, dan gejala yang dialami saat ini. Misalnya kalau pasien itu datang dengan serangan jantung, dan kemudian memang kita lakukan EKG dan pemeriksaan memang ada sumbatan koroner, maka kita harus berikan yang high intensity statin atau obat yang dosis tinggi dan kelasnya yang atas. Ketika kita hanya untuk pencegahan, misalnya pasien tanpa komorbid, tanpa gejala, dia sudah mencoba dengan perubahan gizi, dia sudah mengatur diet, dia sudah olahraga rutin, tapi masih tidak turun juga sesuai target, kita dapat juga berikan obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Jadi tentu untuk memulai pengobatan kita harus melihat dari kondisi masing-masing pasien itu sendiri. Untuk jangka panjang sendiri relatif aman, karena obat ini umumnya digunakan dalam jangka waktu yang lama hingga belasan hingga puluhan tahun. Misalnya pasien sendiri yang sudah pernah mengalami episode koroner di usia 40 tahun, tentu dia akan menggunakan obat kolesterolnya dalam jangka waktu panjang untuk meredam supaya tidak terjadi serangan jantung yang berulang. Nah, efek samping yang paling sering dialami umumnya kram otot, jadi muscle cramp itu yang paling sering, mungkin di area lengan atau kaki yang paling sering. Kalau untuk mengganggu ginjal atau yang lain itu sebetulnya tidak. Untuk menderita kolesterol tinggi, memang kita harus utamakan diet yang tinggi serat dan berbanyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kita hindari adalah makanan yang tinggi kolesterol seperti lemak hewani, daging merah, jeroan, misalnya seperti usus, paru, terus kemudian kita juga kuning telur juga kita tidak boleh terlalu banyak. Terus kemudian kalau kita memakan ayam, kita juga pilih dadanya, jangan yang pahanya atau sayap atau kulit ya, itu yang tinggi kolesterol juga. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share kepada geng sehat lainnya.